Shalom jemaat Tuhan, selamat boleh berjumpa kembali untuk hari ini 12 September 2021 dalam Sunday Service dari Petra Balikpapan. Kami ucapkan kepada kita semuanya selamat berbakti, selamat hari Minggu, selamat untuk kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sebagaimana ada semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan saja. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, beberapa hal perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk diperhatikan, yaitu kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali bersama dengan kami hari ini di Sunday Service di Petra Balikpapan. Hari ini yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan selamat bergabung, welcome home. Gereja bukan hanyalah gedungnya, tetapi terlebih dari itu gereja adalah setiap daripada kehidupan kita. Pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang datang berbakti kepada Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya, yang belum memiliki keluarga rohani, belum memiliki gereja lokal tetap, mari bersama dengan kami di keluarga rohani di Petra Balikpapan. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Mari untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan. Kita boleh bersama-sama saling membangun, saling mendoakan. Bersama-sama berbuah dan bertumbuh bagi kerajaan surga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang ada di kota Balikpapan dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan gereja, pelayanan pastoral, ataupun yang membutuhkan dukungan doa, topangan doa, baik itu karena sakit penyakit maupun karena persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, hubungan satu sama yang lain, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Pelayanan bisa kami lakukan dengan visit ke tempat Bapak Ibu Saudara sekalian ataupun bisa melalui video call. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Instagram Petra Balikpapan, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, silakan melakukan subscribe sekaligus men-on-kan bel maupun men-like dan share daripada konten-konten yang ada di YouTube channel kami. Banyak konten-konten yang dapat membangun iman kita, mempertumbuh pengenalan kita akan Tuhan, dan dengan demikian lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan sorga. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persepuluhan maupun persembahan umum, di mana persembahan umum itu kami gunakan untuk operasional pelayanan maupun dari ucapan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga kami gunakan untuk sewa tempat ibadah maupun mensupport yang sakit, yang kedukaan, yang kekurangan, yang kena musibah dan lain sebagainya. Baik perpuluhan dan persembahan umum, Bapak Ibu bisa melihat di description di YouTube channel ini, ada bisa melalui bank transfer atau online transfer maupun melalui scan QR code, ya.
apa itu melalui OVO, GoPay, link Dana dan Shopee maupun BCA Mobile ada di description di YouTube channel ini. Puji Tuhan. Mari untuk kita bersama-sama masuk dalam praise and worship. Kita untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus.
Haleluya, puji Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Bagi kita semua jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, hidup yang memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Oh, alangkah baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oh, puji Tuhan. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apa aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu, segala kejayaan hanya Engkau yang layak. Kami tinggikan, kami agungkan, Kaulah segalanya
Raja segala raja. Ya Masih, ya lama, ya Masih. Keagungan, kejayaan, kehormatan hanya bagimu Yesus Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Kasih karunia-Mu bagi kami membuat kami ada sebagaimana ada hingga pada saat ini. Hamba-Mu bersama istri, kedua boneka kami, seisi rumah, seluruh jemaat-Mu yang ada di Petra Balikpapan yang Engkau karuniakan bagi kami. Jemaat-Mu adalah milik kepunyaan-Mu sendiri. Gereja adalah milik-Mu, di mana Engkau adalah kepala atas gereja-Mu. Oh Tuhan, siapakah kami ini? Siapakah hamba-Mu? Orang yang berdosa tetapi Engkau angkat. Terima kasih Bapa, semata-mata karena kasih karunia-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sedikit daripada renungan firman, pengajaran firman, sharing daripada firman. Kami percaya firman-Mu ada kuasa, ada mujizat, ada lawatan. Firman-Mu akan mengubah cara pandang kami, cara hidup kami, untuk semakin hari serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pengajaran firman-Mu bagi kami. Kami berdoa, kami sambut. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, terutama jemaat Tuhan yang ada di Petra Balikpapan, dan kasih karunia Tuhan mengantar kita masuk dalam hari Minggu ini 12 September 2021, dan mari kita mempersiapkan diri untuk belajar daripada firman Tuhan. Tidak henti-hentinya pastor mengingatkan kepada jemaat Tuhan untuk mencatat poin-poin penting daripada firman Tuhan untuk memudahkan kita esok lusa di kemudian hari untuk mengingat kembali bagaimana firman Tuhan yang sudah datang kepada kita menjadi suatu makanan rohani, bagaikan roti manna yang turun dari sorga. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita manusia bukan hanya hidup dari roti saja atau makanan jasmani, tetapi kita hidup daripada roti yang turun dari sorga, yaitu firman. Kita hidup dari benih firman yang terus menerus datang kepada kita, baik itu melalui Sunday service maupun di daily devotion yang ada di grup WA Jemaat Tuhan di Petra Balikpapan. Puji Tuhan. Sekali lagi, jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan selamat bergabung di Petra Balikpapan Sunday Service hari ini. Dan jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan sekitarnya dan belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bersama dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita bersama-sama dimuridkan, digembalakan, kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah
bagi kerajaan surga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Ada di description di video ini. Dan hari-hari terakhir kita tahu keadaan dunia sekarang ini secara global dunia tidak akan semakin baik, tetapi akan ada kesukaran, ya. Kita lihat bagaimana keadaan di Afghanistan, ya, yang kacau, dan kedamaian, keselamatan itu sangat sulit, ya. Masyarakat dalam ancaman, masyarakat dalam kesulitan, masyarakat dalam nyawa yang terancam. Dan memang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, ada di 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi jemaat Tuhan, saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan jika kita mengalami suatu keadaan yang baik, menerima kasih karunia Tuhan. Demikian pun keadaan kita di Indonesia, ya. Dengan adanya COVID-19 sekarang sudah mulai agak menurun, ya. Yang kita waspadai adalah varian baru, varian MU, yang kita harus waspadai. Dan pastor ingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk memanfaatkan kesempatan jika ada vaksin untuk membentuk kekebalan tubuh kita terhadap virus. Pastor juga sudah melakukan vaksin 2 kali. Dan oleh anugerah Tuhan, pastor juga melakukan vaksin-vaksin yang lain, ya. Ada untuk tifoid, ada untuk influenza, ya. Sehingga kita berusaha, ya, berbuat sesuai medis untuk menjaga tubuh ini, tubuh yang adalah bait Allah, ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang sakit yang membutuhkan tabib. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu. Ya. Dan oleh anugerah Tuhan, kalau kita masih bisa sehat, kuat, dengan tubuh yang sehat untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, ya, melayani Tuhan, melayani sesama, melayani keluarga, anak istri, berdampak. Ya. Kita sendiri di Kota Balikpapan saat ini masih dalam kondisi level 4 di PPKM. Ya. Sekali lagi, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas keadaan yang baik yang Tuhan karuniakan. Kita lihat bagaimana peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang. Banyak yang terbakar hangus. Ya, napi yang ada di lapas tidak bisa menyelamatkan diri. Ya. Dan pada kesempatan ini, pastor juga dan kami dari Petra Balikpapan mengucapkan turut berduka cita atas kembalinya ke rumah Bapa di surga. Ya, minggu lalu almarhum Ibu Yohana M. Sore yang ada di Pare, Kediri, dan kepada anak, cucu, cicit yang ditinggalkan, ya, Sis Elda sekeluarga yang sering mengikuti Sunday service kita, kami ucapkan, dan biarlah Roh Kudus
unlimited power, suatu penghiburan yang sejati yang akan menjadi kekuatan, sumber penghiburan bagi seluruh keluarga, sis Elda sekeluarga, anak cucu cicit daripada Ibu almarhumah Ibu Yohana M. Sore, ya. Dan dengan iman percaya kita bahwa dia sudah beristirahat menunggu waktu Tuhan pada saat rapture, di mana orang-orang kudus akan dibangkitkan dan kita yang masih hidup akan mengalami keobahan untuk bersama dengan Tuhan, bertemu di udara, ya, ada pertemuan di udara. Puji Tuhan. Ya. Dan tema firman Tuhan kita pada Sunday service kali ini yaitu be fruitful atau hidup yang berbuah. Ya. Saudaraku, Tuhan tidak menginginkan mengutamakan kita untuk sukses dan berhasil. Itu bukan tujuan Tuhan bagi kita, jemaat Tuhan, saudaraku. Tetapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan buah, hidup yang bisa dinikmati. Ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Pertama-tama tentu dalam skop terkecil kita, dalam rumah tangga kita, suami istri, anak-anak, ya, untuk bisa menghasilkan buah, ya. Suami bisa dinikmati istri melalui buah-buah kebajikan. Demikian pun orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ya. Dan skop lebih luas lagi di antara kita jemaat, bahkan di antara kita seiman, ya. Saudaraku, untuk kita memperhatikan hal ini, bahwa goal Tuhan, tujuan Tuhan yang utama bukan supaya kita sukses, berhasil. Ya, karena kalau orang sukses dan berhasil biasanya lebih cenderung akan terorientasi ke diri sendiri. Ya. Bagaimana orang memperhatikan dia, bagaimana medsosnya bisa diikuti orang, ya, kontennya bisa dilihat orang. Tetapi Tuhan menginginkan buah dari kita, buah. Nah, tentu, saudaraku, buah yang kita hasilkan tentu sebelumnya kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran, ya, saudaraku, kita bisa lihat di Injil Matius 3, Injil Matius pasal 3 ayat 8. Dikatakan bahwa jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi terlebih dahulu hidup kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, ya. Untuk kita menghasilkan buah-buah kebajikan yang dapat dinikmati, dapat dilihat oleh orang lain. Pohon, saudaraku, ya, tentu kita tahu semua pohon. Apabila menghasilkan buah, ya, tentu buahnya itu akan dinikmati orang, bukan dinikmati oleh pohon itu. Ya. Saudaraku, siapa yang tidak suka dengan
gadget yang baik. Ya. Misalnya, orang lagi gandrungi produk iPhone, ya, karena banyak keunggulan, kameranya bagus, fitur yang bagus, ataupun Samsung dan lain sebagainya. Nah, ketika orang menikmati produk itu, apakah yang mendapat suatu pujian adalah penjualnya? Mbak-mbak, mas-mas yang menjual? Tentu. Yang mendapat pujian adalah yang menciptakannya. Pencipta daripada gadget itu. Demikian pun kita, jemaat Tuhan. Apabila kita menghasilkan suatu buah-buah pertobatan, buah kebajikan, buah kasih, buah tolong-menolong, tentu yang akan dimuliakan pada akhirnya adalah Bapa kita di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang akan mendapat pujian, kehormatan, kemuliaan. Saudaraku, mari kita perhatikan hal ini untuk kita dapat menghasilkan buah. Ya, jangan dari waktu ke waktu, ya, dari kecil remaja, dari next gen sampai dewasa, kita tidak ada buah sama sekali. Ya, seolah-olah kita hanya menu-menuhin bumi, bikin penuh-penuh bumi saja, tidak ada buah, tidak ada hasil. Saudaraku, olehnya selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kita lihat di Matius 7, saudaraku, Matius 7 ayat 16 mulai sampai 20. Kita baca firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, konteksnya di sini adalah pengajar-pengajar palsu atau hamba-hamba Tuhan yang sesat, ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, jadi kita diibaratkan pohon. Apabila kehidupan kita itu baik, bagaikan pohon, tentu akan menghasilkan buah. Ya. Jangan kita merupakan suatu tanaman atau pohon yang ternyata suatu saat Tuhan tidak mendapatkan buah dari dalamnya. Ya. Lanjut. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jangan kita seperti pohon seperti ini yang tidak menghasilkan buah, yang hanya menu-menuhin bumi saja, ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Biarlah Kristus Tuhan kita dikenal melalui buah-buah yang kita hasilkan. Buah pertobatan, buah kebajikan, buah kasih, buah tolong-menolong. Ya, saudaraku, sangat penting untuk kita memperhatikan hal ini. Ya. Dan beberapa perilaku hidup, suatu hidup yang mencerminkan hidup yang berbuah, ya, saudaraku, antara lain bisa dilihat dari perilaku rajin berdoa. Ya, kita lihat diri kita, apakah kita minimal jangan hanya doa makan, tetapi paling tidak sebelum kita memulai aktivitas harian kita
datang kepada Tuhan mengucap syukur, mengagungkan Dia, memohon pertolongan kasih karunia sepanjang hari dan malam untuk menolong kita. Ya. Jadi perilaku hidup yang mencerminkan hidup yang berbuah antara lain rajin berdoa. Ya. Ada yang mengatakan bahwa doa itu ibarat napas. Ya, ibarat kalau kita sudah tidak bernapas, ya tentu kita sudah saturasi oksigen kita sudah menurun. Sama halnya jika kita sudah tidak berdoa rutin, tentu saturasi doa kita sudah menurun, saudaraku. Ya, itu ya, rajin berdoa. Dan selanjutnya, rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pedoman hidup, tuntunan hidup bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Ya. Jangan kita terlalu percaya dengan nubuatan-nubuatan orang, ya. Dengan kata-kata pendeta, kata-kata seorang hamba Tuhan, tetapi biarlah kita panutan, pedoman utama kita adalah firman Tuhan, Bible, itu yang terdiri dari 66 buku yang kita akui, kita percaya dalam kanon tertutup. Itu yang menjadi satu-satunya pedoman hidup kita, ya, panutan kita. Sehingga kita tidak terkecoh dengan manusia, kita tidak terkecoh dengan hamba Tuhan, dengan seorang pendeta, ya. Perilaku hidup yang lain adalah baik hati, ada buah, ya. Bisa berbagi kepada orang, ya tentu ini dinikmati oleh orang lain. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, ya. Mengobarkan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Ya, tentu ini adalah sikap perilaku yang membuat kita untuk ikut dalam kegerakan pekebaran Injil kasih karunia Kristus. Demikian pun hidup rukun. Ya, jangan seringkali kita suami istri cekcok. Ya, masalah sepele bisa membesar. Hari demi hari, bulan, tahun demi tahun kita senantiasa cekcok. Ya. Antara suami dan istri, orang tua dengan anak, antara saudara, ada cekcok. Tetapi firman Tuhan mengatakan carilah perdamaian. Ya. Carilah perdamaian, dan firman Tuhan mengatakan bahwa amarah itu tidak akan mendatangkan suatu kebaikan. Amarah tidak mendatangkan kebaikan. Siapa sih yang tidak pernah marah? Yesus pun pernah marah, tetapi janganlah kita berlama-lama saat kita marah. Begitu kita marah, cepat kita sadar. Ya, cepat kita sadar bahwa, kok saya marah? Ampuni Tuhan. Ya. Jadi hidup rukun. Selanjutnya adalah tolong menolong, apalagi di masa COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita, di antara kita jemaat Tuhan yang sulit dalam bekerja, dalam penghidupan sulit. Ya. Mari, kalau kita mengatakan bahwa penghasilan kita kecil, ya, penghasilan bulanan kita kecil, mari sisihkan yang kecil itu sedikit, karena berbuat baik, ya, tolong menolong tidak diukur dari
penghasilan besarkah, penghasilan kecilkah, tetapi apakah ada niat kita? Apakah ada suatu tindakan yang kita lakukan untuk bisa menolong? Banyak hal, bukan cuma materi kita bisa menolong orang lain. Ya. Mendengarkan keluh kesah orang pun itu merupakan suatu pelayanan. Mendengarkan curhatan orang, ya. Selanjutnya adalah dengar-dengaran. Itu adalah bagian-bagian dari perilaku hidup yang mencerminkan hidup yang berbuah. Saudaraku, untuk kita memperhatikan hal ini. Be fruitful. Ya. Jadi Tuhan menginginkan buah dalam setiap kehidupan kita. Sukses tidak salah, beruntung tidak salah, menjadi tenar tidak salah, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita merupakan suatu kehidupan yang berbuah, menghasilkan buah. Kita lihat lagi di Titus 2, surat Titus 2, ayat 11 dan 12 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ya. Kita jemaat Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih karunia, dan sudah nyata, betul sudah nyata. Pengorbanan Yesus di salib sudah menyatakan. Jadi kita bukan lagi hidup yang akan masuk ke dalam neraka, saudaraku, tetapi di dalam Kristus, di dalam Yesus, hidup kita ini akan menuju kepada surga, kekekalan. Ya. Banyak ayat firman Tuhan menyatakan hal itu. Sehingga saya kurang setuju jika kehidupan kita anak Tuhan seolah-olah terancam tidak akan masuk surga. Sewaktu-waktu boleh, sewaktu-waktu bisa tidak masuk surga. Tidak. Firman Tuhan sudah begitu nyata dalam kehidupan kita. Seperti di Titus ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita, yaitu kasih karunia itu. Kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah di sini maksudnya adalah hidup seperti Yesus hidup. Ya, bukan dalam arti beribadah kita harus selalu ada dalam gereja, dalam gedung gereja berkumpul. Bukan. Tetapi beribadah di sini adalah bagaimana hidup kita itu hidup seperti Yesus. Ya, kita perhatikan bagaimana waktu Yesus hidup dalam dunia. Ya, selama kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanannya, bagaimana Yesus dalam melayani orang-orang, melayani Bapaknya. Itu yang menjadi fokus kita. Ya, saudaraku, tentu ya kita lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh banyak buah-buah yang bisa dinikmati orang. Ada mujizat, ada kuasa, hikmat di dalam mengajar. Ya, saudaraku, dan itulah kita bisa dapatkan lewat kasih karunia Allah. Di mana kasih karunia itu sudah menyelamatkan kita. Semua manusia tanpa terkecuali. Yang hidup di dalam Dia. Ya. Kita lihat juga ada beberapa
uh, ada contoh hidup yang berbuah. Di sini adalah perempuan-perempuan yang berbuah. Kita lihat di Injil Lukas 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan, tetapi perempuan-perempuan yang berbuah itu Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Ya, jadi pelayanan Yesus itu berkeliling dari kota-kota, desa-desa, bukan berdiam di satu tempat. Apalagi berdiam di satu gereja. Saudaraku, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi ini pelayanan rasuli ya, pelayanan misi, berkeliling. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, jadi Maria Magdalena di sini mendapatkan kasih karunia Tuhan sehingga sembuh dari penyakit. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Inilah buah yang dihasilkan dari perempuan-perempuan ini. Ya, perempuan yang melayani Yesus, yang terus-menerus mengikut pelayanan Yesus. Ya, saudaraku, dan melayani dengan kekayaan mereka. Kalau perempuan-perempuan yang ada mengatakan saya tidak kaya, tadi pastor sudah katakan bahwa kita bisa berbuat bukan karena kita kaya, tetapi kita berbuat karena kita bertindak, kita melakukan sesuatu yang ada pada kita. Ini sebagai contoh bagaimana buah-buah yang dihasilkan oleh perempuan-perempuan. Mak-mak mungkin ya kalau sekarang ini. Mbak-mbak, mak-mak bisa menghasilkan buah-buah seperti ini. Yang tentu dinikmati oleh Yesus, dinikmati oleh murid-muridnya, bahkan orang-orang lain yang mengikut. Ada 70 murid yang lain dan orang-orang yang tidak terhitung itu. Ya, saudaraku, inilah buah yang dihasilkan oleh perempuan-perempuan. Dan ada juga buah yang dihasilkan oleh seorang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang sebelumnya dia adalah penipu, pendosa, perampas, yaitu Sakeus. Ya, kita lihat di Lukas 10, Injil Lukas 19. Ya. Injil Lukas 19 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi rupanya Sakeus ini sebelumnya suka memeras orang, ya, melalui pekerjaan dan jabatan yang ada pada dia. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, ini buah yang dihasilkan oleh Sakeus setelah menerima kasih karunia, menerima Yesus, mengalami kasih karunia dalam hidupnya, sehingga yang awalnya suka merampas, suka menipu, ya, saudaraku, akhirnya mengadakan suatu pengakuan bahwa akan mengembalikan bahkan 4 kali lipat dari apa yang dia telah ambil, telah rampas dengan paksa itu. Ya.
Saudaraku, inilah firman Tuhan yang kita bisa terima pada Sunday Service kali ini untuk melihat diri kita, introspeksi apakah hidup kita ini sudah menghasilkan buah atau bagaimana. Ya, masih ada waktu. Selama kita masih hidup, ada waktu yang Tuhan masih berikan. Tuhan karuniakan bagi kita untuk kita bisa menghasilkan buah, untuk diri kita bisa dinikmati oleh orang lain, untuk kita bisa melakukan berbagai-bagai perbuatan-perbuatan kebajikan. Ya, itulah sedikit renungan firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Yang melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Sekali lagi, angkat tangan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiran, aku sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Sungguh oleh kasih karunia Tuhan saja kita sudah mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan dari apa yang kita alami, untuk kita bisa menghasilkan buah. Be fruitful in Lord Jesus Christ. Tuhan tolong kami semuanya, jemaat-Mu, dimanapun saat ini berada, terutama jemaat Tuhan yang ada di Petra Balikpapan. Jemaat adalah kepunyaan-Mu sendiri. Engkau sendiri yang menggembalakan jemaat-Mu yang ada di Petra Balikpapan. Gereja ini adalah gereja milik-Mu. Engkau sendiri yang bertanggung jawab, yang melakukan perkara dahsyat, perkara hebat di luar pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Kepada seluruh jemaat Tuhan, apapun yang dialami, persoalan hidup, persoalan pekerjaan, penghidupan, masalah rumah tangga, anak-anak sekolah, anak kuliah, kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, baik yang kerja serabutan, kerja di lokasi, kerja di mall, kerja di warung, ibu rumah tangga, bahkan bekerja di proyek. Tuhan menyertai, memberkati. Kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya.
promosi datangnya daripadamu. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan bersama Yesus, ada mujizat, ada terobosan, ada pelipat gandaan, ada multiplikasi terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga jemaatmu di Petra Balikpapan boleh menjadi suatu jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat yang menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Tolong kami. Inilah hidup kami datang kepadamu. Dan pergumulan-pergumulan jemaatmu yang merindukan buah nikah, Tuhan tolong buka jalan seturut dengan kehendak-Mu. Yang mengikuti proses pelelangan penjualan alat berat, Tuhan tolong campur tangan, bahkan membuka jalan, memberkati. Seturut dengan kehendak-Mu, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Gereja-Mu di Petra Balikpapan, Engkau memberkati, tetapkan visi dan misi-Mu di dalam kami melayani Tuhan. Dan Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang bergerak Tuhan. Sehingga gereja ini di kota Balikpapan boleh bertumbuh, boleh berbuah. Bahkan banyak mujizat lawatan Tuhan terjadi, menjangkau banyak jiwa-jiwa di kota Balikpapan. Ada lawatan Roh Kudus terjadi. Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru. Engkau terus mengadakan pertumbuhan dalam jemaat. Ada growing terjadi. Ada increase. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga Petra Balikpapan boleh menjadi suatu gereja yang dapat menjangkau, dapat memuridkan banyak jiwa-jiwa di kota Balikpapan dan sekitarnya bagi kerajaan surga. Pakai kami semuanya Tuhan. Seturut dengan kehendak, dengan otoritas pengurapan dari tempat yang maha tinggi ada atas kami. Proyek yang kami kerjakan, Hope Sepinggan Tuhan tolong. Menyediakan semua apa yang kami perlukan, baik material, dana, daya. Guna hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus Jedija di Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang. Bersama keluarga, bersama dengan jemaat-Mu, pakai kami jadi alat untuk kerajaan surga. Banyak jiwa-jiwa dijangkau. Pakai kami dengan pengurapan otoritas. Urapan yang baru menyertai, kesegaran yang baru menyertai setiap kehidupan kami. Dan hamba-hamba-Mu yang ada di Petra Balikpapan. Terima kasih Bapa. Demikian pun di grup Petra secara umum. Maka seluruh hamba-hamba-Mu di ladang pekerjaan Tuhan. Pemerintah dan bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden bersama jajaran, dalam memimpin bangsa ini Tuhan karuniakan hikmat ma'rifat dari surga. Pemerintah kota Balikpapan, sehingga kami yang ada di kota Balikpapan menjadi suatu kota yang aman, kota yang diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Bangsa kami, bangsa yang diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dilawat. Kegerakan terjadi. Mujizat terjadi dalam kota dan bangsa kami. Terima kasih. Saudaraku, jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan angkat wajah menerima berkat Tuhan kiranya. Berkat dari Allah Bapa, melalui Putra yaitu Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kehidupan kita. Memberkati engkau dalam seluruh aspek kehidupanmu, masa depanmu. Tuhanlah yang menjadi gembalamu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di Sunday Service di minggu yang akan datang.